Surah Al-Muzammil. Suratul Muzammil Makkiyatun wa ayatuha 20. Surat yang dinamakan dengan Al-Muzammil diturunkan di Mekah ini surah, dan ayat-ayatnya berjumlah 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, hai al-muzammil. Muzammil itu adalah salah satu di antara sekian banyak nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Dalailul Khairat ada 201 nama Nabi kita, di antaranya adalah Al-Muzammil. Hai Muzammil. Muzammil itu artinya adalah orang yang berselimut. Kenapa Nabi kita dinamakan dengan orang yang berselimut? Ada beberapa alasan. Di antaranya perkataan Ibnu Abbas, awwalu ma ja'ahu Jibril alaihi salam khafahu wa zanna anna bihi massan minal jin faraja'a minal jabali murta'ida wa qala zammiluni. Fabainama huwa kadzalik idz jaa'a Jibril wa nadahu wa qala ya ayyuhal muzammil. Pada awal pertama Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada perasaan takut karena baru pertama kali melihat ini orang. Setelah beliau menerima wahyu daripada Jibril, beliau turun dari gunung itu dan masuk ke dalam rumah. Beliau berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Diselimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh istri beliau Sayyidatina Khadijah. Nah, tatkala itu Jibril berkata, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Maksudnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Qumil laila, sembahyanglah engkau di malam hari. Sembahyanglah engkau di malam hari. Kan malam tuh mulai maghrib sampai subuh. Apakah semalaman sembahyangnya? Qumil laila, sembahyanglah kamu di malam hari. Illa qalila, kecuali sedikit yang kamu tidak sembahyang. Artinya sebagian besar malam diisi dengan sembahyang. Nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi. Sembahyanglah kamu separuh malam, atau 2/3 malam, atau 1/3 malam. Digunakan untuk salatul lail, sembahyang malam. Warattilil qur'ana tartila, dan tartilkan Al-Quran secara tartila. Bacalah Al-Quran dengan cara tartil, dengan cara perlahan-lahan. Karena dengan bacaan tartil seseorang akan bisa memahami dan menghayati makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sembahyang di tengah malam dan membaca Al-Quran dengan tartil? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan menyampaikan kepada engkau perkataan yang berat. Maksudnya kami akan memberikan kepada engkau Al-Quran
yang di dalamnya penuh dengan hal-hal yang sangat berat untuk diamalkan. Nah, jadi untuk mempermudah sesuatu yang berat yang akan kita hadapi, itu jalannya antara lain adalah bangun di tengah malam, sembahyang malam. Dengan sembahyang malam, dengan qiyamul lail, sesuatu yang bagaimanapun beratnya akan menjadi mudah. Itu salah satu daripada manfaat atau faidah daripada orang yang sembahyang di tengah malam itu. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya di saat-saat malam itu lebih bersangatan pengaruhnya dan lebih lurus bacaannya. Kalau siang ada kesibukan, ada bunyi macam-macam, tapi kalau malam lebih lurus dan lebih berpengaruh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam beberapa ayat tadi di situ disebutkan bahwa salah satu di antara manfaat guna daripada sembahyang tengah malam itu adalah mempermudah menghadapi hal-hal yang berat. Karena perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini sejak diturunkan wahyu itu akan semakin berat yang beliau hadapi. Untuk memperinting, mempermudah, salah satu caranya adalah dengan qiyamul lail. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah permulaan daripada surat Al-Muzammil ini. Kemudian surat Al-Muzammil ini ditutup dengan ayat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sesuatu yang kamu dahulukan bagi diri kamu daripada kebaikan, kamu dapati sesuatu itu di sisi Allah kebaikan dan sangat besar pahalanya. Artinya kita nih belum lagi mati, kita kirim dahulu amal kita ke akhirat. Karena kita mati, kita temui amal itu ada di akhirat dan lebih besar pahalanya. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan ini ayat, tajiduhu indallah khaira wa a'zama ajra minalladzi tuakhiruhu ila wasiyatik indal maut. Kalau kita bersedekah masih sekarang, bersedekah 10.000, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada kita bersedekah sesudah mati atau berwasiat. Ibnu Mas'ud mengatakan, dirhamun yumpikuhu ahadukum fi sihhatihi wa suhhi afdalu min mi'atin yusi biha indal maut. Satu dirham yang kau sedekahkan pada waktu kamu sihat, pada waktu kamu masih kikir, sedekahkan satu dirham, lebih afdal pahalanya daripada 100 dirham tapi wasiat. Wani bersedekah imbah mati waninya, belum mati kada wani, kayak kada percaya bahwa sedekah itu digantikan oleh Allah. Hadis Nabi Al-Quran lagi menyatakan bahwa bila bersedekah itu diganti oleh Allah. Kada percayanya imbah mati aja wani bersedekah. Karena bila aku mati, pesantren A 10 juta, pesantren B 5 juta, masjid anu sudah mati orangnya. Lagi hidup, lagi sihat, lagi masih cinta harta, itu yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Faqih mengatakan bahwa sedekah itu walaupun sedikit, walaupun kecil, dia akan bermanfaat 10 manfaat. 5 bisa kita nikmati dalam dunia, 5 di akhirat kaina. Yang pertama dalam dunia manfaatnya sedekah tathhirul mal,
membersihkan harta. Kadang-kadang kita jual beli ada dusta, jual beli kadang-kadang memuji barang, jual beli kadang-kadang ada terpakai sumpah, macam-macam. Untuk bersih harta itu sedekahkan sebagiannya. Yang kedua, tathhirul badan minadz dzunub, membersihkan badan dari dosa. Sedekah menghapus dosa. Yang ketiga, daf'ul bala wal amrad, menolak penyakit dan bala bencana. Yang keempat, idkhalus surur 'alal muslimin, menggembirakan orang muslim. Yang kelima, barakatun fil mal wa sa'atun fir rizq, berkah hartanya dan luas rezekinya. Itu dalam dunia dirasakan. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, sedekah itu pertama zillun min syiddatil har, naungan daripada bersangatan panas di padang mahsyar, pendinding daripada api neraka. Yang kedua, khiffatul hisab, orang yang banyak bersedekah inting hisabnya di sisi Allah. Yang ketiga, thiqalul mizan, timbangan amal kebajikannya berat. Yang keempat, jawazun ala sirat, dia lulus di titian siratal mustaqim. Yang kelima, ziyadatud darajat fil jannah, menambah derajatnya di dalam surga. Walaupun sedikit sedekah, dia akan bermanfaat 10 manfaat itu.